spesialis hipnotis beliaunya teman-teman gitu, dan aku pernah dihipnotis juga sama Mbak Karyadi dulu ya Mbak ya. Dihipnotis, pernah dibaca garis tangannya juga gitu, dan bisa hadir di sini. Dan saya tentunya kenapa menghadirkan jenengan, pengen belajar banyak gitu, terutama yang berkaitan dengan hipnotis gitu. Dan banyak dari teman-teman yang belum tahu sebenarnya itu hipnotis itu apa sih Mbah? Penjelasan secara ilmiahnya ataupun logikanya, itu hipnotis itu apa? Banyak memang yang menanyakan apa itu hipnotis, Mas Budi ya. Ya. Hipnotis itu sebetulnya ilmu yang mempelajari tentang sistem bagaimana kerja otak kita, Mas. Iya. Ya, logikanya gini atau analoginya gini. Kalau kita punya HP tapi kita tidak tahu sistem kerjanya, kan kacau, Mas. Sama, kita punya otak tapi kita tidak memahami ya, tidak tahu caranya bagaimana sih kerja otak kita itu. Oke. Itu juga jadi sedikit banyaknya tetap jadi masalah. Kan gini, sistem kerja otak kita itu dibagi dua ya, Mas. Iya. Otak sadar dan otak bawah sadar. Otak sadar itu mempengaruhi kehidupan kita itu sebetulnya sampai 88%, Mas. Iya. Sedangkan otak sadar kita itu hanya 12%. Berarti lebih banyak yang alam bawah sadarnya ya. Sebetulnya kalau kita pelajari, kita pahami itu lebih berpengaruh pikiran bawah sadar kita. Berarti itu setiap hari juga berlangsung secara bersamaan Mbah. Iya. Ketika kita dalam otak sadar dan juga otak bawah sadar itu bisa berjalan secara bersamaan dan juga beriringan. Iya, betul. Ketika kita sedang tidur contohnya ya. Itu masuknya adalah dalam otak Otak bawah sadar. otak bawah sadar. Ya. Iya. Jadi ketika otak sadar kita off, otak bawah sadar itu tetap bekerja, itu loh. Iya. Ya, banyak sekali, Mas, banyak sekali. Tapi ketika ini beda nggak ketika kita oke lah tidur, kita masuk dalam alam bawah sadar kita, tapi ada kalanya ketika kita tidur itu kita bermimpi, dan setelah kita bangun kita ingat mimpi itu. Ya. Mimpi termasuk dalam alam bawah sadar nggak atau berbeda dengan itu? Ya, mimpi itu gambaran ya, Mas, gambaran sesuatu harapan atau keinginan kita yang digambarkan oleh pikiran bawah sadar itu. Meskipun kadang-kadang itu beda dengan apa yang sebetulnya itu kita impikan atau kita angen-angenkan gitu loh. Ya, jadi gambarannya kadang-kadang agak Melenceng jauh. Terbalik, tapi sebetulnya itu poin-poin yang dibangun dari ekspektasi kita, harapan kita, keinginan kita yang belum terwujud, Mas. Jadi pikiran bawah sadar itu mencoba mengingatkan kembali gitu ya. Oke. Nah, mungkin tadi tidur ya Mbak Karyadi. Ada hal lain yang mungkin bisa menjadi satu mungkin kegiatan kita ataupun apapun yang alam bawah sadar itu difungsikan secara penuh daripada alam sadar kita atau otak sadar kita. Itu seperti apa contohnya? Perilaku yang seperti apa yang kita mengandalkan otak bawah sadar kita lebih banyak, atau mungkin bahkan otak sadar kita itu off sama sekali dan yang on itu adalah otak bawah sadar? Ya, banyak sekali, Mas, sebetulnya ya. Contohnya ya, ketika saya marah, Mas, ya, itu otak sadar kita itu off. Total? Iya, 95% off. Ya, bahkan 99% off. Ya. Yang bekerja dominan itu otak bawah sadar. Nah, ketika kita emosi, marah gitu ya, saya dihadapkan pada
meja yang berat sekali misalkan ya. Saat saya sadar itu ngangkat meja itu berat, Mas. Iya. Tapi ketika saya marah, saya emosi gitu, seperti ada kekuatan lain ya. Ringan ya. Ya, kayak nggak sadar itu ya. Lempar atau Berarti apa. sebenarnya efeknya antara alam bawah sadar sama yang sadar itu lebih besar yang tidak sadar memang ya. Betul. Secara kekuatan akan berimbas kita menjadi lebih kuat. Betul, Iya kan? Mas. Ya. Mungkin setelah daya otak yang nyun sewu ketika tadinya kita susah menghafal, susah ingat, ketika kita masuk dalam alam bawah sadar mungkin bisa berbalik dari itu ya, Mbak. Hafalan itu kan salah satu contoh, Mas. Kekuatan atau apa istilahnya proses pikiran bawah sadar. Jadi sesuatu yang kita ulang-ulang, kita biasakan itu akan tertanam di pikiran bawah sadar kita. Dan itu bisa dikontrol kalau kita belajar ya, Mbak. Bisa. Termasuk belajar hipnotis itu kita benar-benar juga mengolah alam bawah sadar kita ya. Ya, jadi bagaimana karakteristiknya gitu ya, otak bawah sadar itu seperti apa ya. Bagaimana cara menembus ya gerbang pintu bawah sadar itu kan yang bisa istilahnya mengendalikan pikiran bawah sadar supaya semua hal itu tidak serta-merta masuk ke pikiran bawah sadar. Critical area namanya ya. Jadi hipnotis itu berarti full ya, Mbak. Menggunakan alam bawah sadar kita dan yang sadar kita itu benar-benar di off ya ketika kita dihipnotis. Ya, kalau itu Mas ada yang namanya tingkatan ya Mas. Tingkatan hipnotisnya sendiri. Ya, ada yang masuk medium hipnosis, ada yang depth hipnosis, ada tingkatannya. Ya, semua ada tingkatannya ya. Berarti levelnya Beda. tingkat kesadaran itu sendiri ya. Ya, ada yang ringan gitu ya. Berarti tingkat kesadarannya juga boleh dibilang secara persentase masih banyak gitu yang tingkatan ringan. Ya. Tapi gini Mbak, ini banyak sekali ya mungkin pertanyaan dari teman-teman juga pasti akan mengarah ke itu. Oke lah, banyak sekali hipnotis yang ada di luaran sana terutama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan kita tahu banyak acara TV yang ada acara semacam hipnotis itu kan Mbak. Tapi banyak juga ketika kita melihat berita itu hipnotis dijadikan satu sarana ketika orang bisa menghipnotis itu jadi sarana untuk melakukan tindak-tindak kejahatan. Nyun sewu ini loh Mbak. Iya. Ya, karena memang banyak sekali ketika kita lihat di TV atau memang benar-benar mereka dihipnotis atau hanya alasan saja kan ini kita nggak tahu ya. Itu mungkin uangnya dipakai buat foya-foya akhirnya sampai rumah saya dihipnotis uangnya hilang. Kita kan juga nggak tahu. Tapi banyak sekali ketika ada hipnotis itu larinya ke sesuatu yang nyun sewu negatif ya. Untuk menghipnotis orang kita ambil barangnya atau mungkin menghipnotis orang banyak sekali. Kita cowok kadang bawa cewek kemana gitu habis itu ya gitulah. Nah itu intinya negatif lah Mas. Betul Mas Budi ya. Jadi hipnotis itu ditentukan oleh karakter masing-masing orang. Pisau bisa untuk membunuh. Iya. Ya, betul. Tapi bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif ya. Racang tempe. Ya betul ya. Itu kan. Ya untuk membuat karya seni, untuk yang lain lah banyak sekali yang lebih memberdayakan. Tergantung yang memanfaatkannya. Betul. Termasuk ilmu hipnotis ini banyak sekali kok yang saya pergunakan untuk hal-hal yang positif. Contohnya hipnoterapi ya. Jadi saya gunakan ilmu hipnotis itu untuk media sebagai terapi untuk orang-orang yang membutuhkan terapi hipnotis ya, terapi tanpa obat-obatan dengan menggunakan kekuatan pikiran kita Mas Budi. Iya. Selain itu saya gunakan juga untuk kegiatan belajar mengajar. Intinya ilmu hipnotis itu ilmu yang mempelajari tentang sistem kerja otak kita. Jadi kita bisa mengendalikan atau menggunakan otak kita itu secara
benar gitu loh Mas. Berarti kalau kita pengen masuk ke alam bawah sadar dan pengen lebih mengenal ataupun mengontrol alam bawah sadar kita itu, kita harus belajar hipnotis dulu, Mbak. Eh, untuk mengontrol alam bawah sadar itu Iya. ya. Secara alamiah Mas, nggih. Secara alamiah kalau kita ndak belajar tentu kita ndak tahu ya. Jadi mempelajari ilmu hipnotis itu hal yang ilmiah sekali. Jadi hipnotis itu bukan kuasa kegelapan, bukan lewat bantuan jin atau setan gitu ya. Ndak, sangat ilmiah sekali. Nah, ketika saya belajar hipnotis dan saya pengen gunakan untuk menghipnotis diri saya sendiri agar saya bisa memaksimalkan alam bawah sadar saya, itu bisa nggak? Sangat bisa Mas Budi ya. Saya kasih gambaran Mas Budi ya. Ada 5 cara bagaimana kita bisa menembus Alam bawah sadar. alam bawah sadar atau bisa mengakses ya Iya. alam bawah sadar itu. Pertama yaitu melalui sosok atau figur yang kita idolakan atau kita percaya. Iya. Contohnya kita mempercayai atau mengidolakan presiden katakanlah. Iya. Ya. Apapun yang dikatakan presiden itu tanpa kita saring, tanpa kita analisa, tanpa kita kritisi, langsung kita laksanakan. Kita percaya Secara tidak sadar itu ya. betul. Kalau kita mengidolakan orang tua kita itu ya. Ya tanpa kita sadari, tanpa kita analisa gitu, tanpa kita kritisi, langsung sami'na wa ata'na ya, langsung kita jalankan gitu saja. Iya. Berarti kita terbawa alur sama idola kita ya. Sama halnya saya dengan mengidolakan Sujiwo Tejo itu, apapun yang dia katakan semua itu masuk di logika saya semua Iya, gitu, dan ingat saya terus, senang. Mas. Iya. Iya, ingat terus Mas. Jadi apapun yang dikatakan idolane jenengan itu, Iya. itu akan langsung masuk ke bawah sadar karena dan menjadi memori jangka panjang. Memori jangka panjang. Hafal jenengan, bahkan pada kesempatan apapun jenengan, oh ingat saya kata-kata dari tokoh idola jenengan itu. Iya, betul. Untuk yang kedua yaitu nilai-nilai yang ditanamkan oleh kelompok atau golongan tertentu. Ya. Kelompok atau golongan tertentu. Ya, jadi setiap kelompok itu punya nilai-nilai yang ditanamkan, Mas. Contohnya ya di kita itu nilai-nilai kejawen. Itu nilai-nilai yang ditanamkan itu sangat menghipnotis orang-orang yang ikut kelompoknya itu, Mas. Jadi organisasi apapun, betul. kelompok apapun, Ya. ketika kita mengikuti, kita tahu apa yang ada di dalamnya dan ada doktrin-doktrin mungkin ya. Iya betul. Kita tidak menyebut kelompok manapun mungkin Betul, ya, tapi iya, ketika ada doktrin-doktrin yang masuk ke dalamnya itu secara tidak langsung menghipnotis alam bawah sadar kita untuk kita ikut ya. Betul. Ya, itu sangat menghipnotis sekali, menembus otak bawah sadar kita. Iya. Ya, mempengaruhi program-program di otak bawah sadar kita. Ya. Terus yang ketiga itu repetisi. Repetisi itu apa, Pak? Pengulangan, Mas. Jadi sesuatu yang kita ulang-ulang, Iya. ya itu lama-lama akan menembus pikiran bawah sadar kita, akan menjadi kebiasaan. Iya. Dan itu akan berjalan dengan otomatis kalau sudah menjadi kebiasaan itu, sudah terprogram. Tanpa kita sadari. Iya betul. Ketika kita ngupil, saya itu kebiasaan kan mungkin ya, ngupil Iya. atau lain-lain Iya, gitu. iya. Iya, memang secara tidak sadar ya, Pak. Ya contoh yang ngerokok aja lah. Ya, kalau mau BAB nggak ngerokok itu karena sudah menjadi kebiasaan setiap
sudah lama gitu ya. Iya, Ya mau dihentikan itu susah ya. betul. Ya, susah. Kalau enggak tahu caranya ya tentunya. Iya. Ya, Itu bagian dari otak bawah sadar kita memang bekerja juga di dalam situ ya, Mbak. betul. Ya, Oke. membangun kebiasaan itu dengan repetisi yang bisa tertanam di otak bawah sadar kita. Iya. Untuk yang keempat yaitu emosi, intensitas emosi, Mas. Emosional. Ya, emosi ketika kita tadi jelaskan ketika kita sedang emosi itu otak sadar kita itu off. Ya, kita akan kehilangan kesadaran kita itu sampai 99%. Berarti yang sadar tinggal hanya 1% ya. Ya, kira-kira gitu ya. Makanya Ya. kadang ketika ada orang emosi itu bisa melakukan Iya, ya enggak kita sadari Iya, bisa sampai mencelakakan orang lain ya. bahkan sampai tega, banyak sekali kan di berita perkosa anaknya, membunuh orang tuanya, Betul. habis diperkosa mutilasi, habis mutilasi di panggang, itu kan banyak sekali cerita seperti itu. Itu berarti yang bekerja otak bawah sadar ya? Iya. Ya otak bawah sadar Yang karena tidak terkontrol karena pastinya. dipengaruhi oleh emosi, ya, emosi, intensitas emosi yang tinggi tentunya itu. Oke. Ya. Dan sebetulnya Mas, emosi itu tidak semuanya negatif, ada emosi-emosi yang Positif. positif ya. Wah, lah itu baru tahu saya, Pak. Ya, ini nanti lain kali saya Kalau ada kita yang- sharingkan lagi ya. Kalau banyak yang positif malah saya emosi terus ya. Ya itu contohnya perasaan cinta itu Mas. Ya itu saya Wah, ini kalau cinta ini cocok, Mbak. Kalau bahasanya tentang cinta. ya menurut saya Mas ya cinta itu berada di wilayah non logika. Jadi cinta itu ya wilayah bawah sadar. Iya. Ya, makanya banyak orang pinter jadi bodoh gara-gara Cinta. ya, orang lemah jadi kuat gara-gara cinta ya. Iya. Wah, segala macam ya Mas ya. Ini luar biasa sekali pengaruh. Cinta sama nafsu itu beda nggak, Mbah, menurut jenengan? Beda. Beda ya? Jadi kalau nafsu itu lebih ke rasa atau perasaan berkeinginan. Iya. Ya, rasa ingin. Jadi sumber penderitaan justru itu. Semakin kita banyak keinginan justru potensi kita menderita juga semakin tinggi. Tapi kalau cinta tidak dibarengi nafsu kayaknya juga kurang afdol kalau menurut saya. Sebetulnya gini Mas, ya. Ini bukan hal negatif ya itu. Ya, Nafsu itu kan tidak hanya menjurus ke situ saja, Mbak. Ya. Banyak hal. banyak ya. Jadi gini ya, ada nafsu yang atau keinginan yang biasa saja, ya sederhana apa adanya. Ada yang keinginan yang melekat, bahasa saya melekat. Nah orang Mas Budi ora pokoknya, mending bunuh diri. Nah ini melekat. Iya. Ya, kalau ndak merek ini ndak itu misalnya, itu keinginan yang melekat Mas. Ada yang sampai fanatik seperti itu. Iya. Ya itu menghipnotis. Ya, itu salah satunya. Ya emosi, intensitas emosi itu salah satu cara untuk mengakses atau memasuki gerbang pikiran bawah sadar. Kelima itu metode relaksasi, meditasi atau sesuatu yang kita kondisikan supaya pikiran sadar kita itu atau gelombang otak pikiran sadar kita itu turun Mas. Oke. Yeah. Agak rileks, Ya, santai. dengan musik, ya dengan melakukan sesuatu yang monoton atau dengan meditasi itu terjadi proses relaksasi. Iya. Nah, di situ gelombang otak sadar kita itu turun. Ya, turun ke
tingkat hipnosis ya, tingkat beta ya. Jadi gelombang otaknya itu 2 sampai 4 sampai kira-kira 4 Hz. Iya. Di situ kondisi hipnotis, Mas. Berarti ketika orang rileksnya itu bisa masuk ke alam bawah sadar ya. Betul, ya. Termasuk mendengarkan lagu tadi, Ya puasa. merem ya Pak. Ya. Saya itu gampang masuk ke alam bawah sadar ketika saya merem dan membayangkan sesuatu. Ini masuk ke alam bawah sadar nggak ketika kita merem terus membayangkan satu hal gitu? Iya. Ini masuk ke alam bawah sadar ya? Termasuk, Mas. Jadi alam bawah sadar itu seperti pintu Doraemon. Wow. Ya. Kita tinggal udah nyampe gitu sampai kemana gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau pintu Tak Doraemon ada, iya. itu slogannya apa deh? Pintu Doraemon. Karena saya ngerti. Ya. Ya, jadi tak ada batasan ruang dan waktu ya. Jadi Betul, bebas ya. Kita mau mengimajinasikan apa bisa ya. Bahkan alam bawah sadar itu tidak mengenal benar atau salah. Jadi tidak mengenal realita. Semua bisa dilakukan di situ Ya, tanpa bisa batasan ya. bebas. Ya, netral. Sifatnya netral, Mas. Karakteristiknya netral. Contoh ya. Realitanya kita itu miskin ya. Oke. Ya. Tapi ketika kita itu mensugesti diri ya, memprogram otak bawah sadar kita itu setiap hari saya kaya. Ya. Saya semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Itu juga pikiran sadar nanti akan mewujudkan hal itu, Mas. Bisa terjadi. Hari, iya. Setiap hari saya semakin sehat, semakin metode kuat. afirmasi kalau tidak salah ya, seperti itu ya Pak. Betul, penegasan. Memang harus ditegaskan itu otak Banyak bawah sekali sadar. sekarang loh yang seperti itu loh Mbak. Saya banyak melihat di status sosial media itu tuh dari teman-teman saya itu tadi story WA Instagram. Saya itu hebat, saya itu kaya. Saya itu tegas dan lain sebagainya. Itu, dan saya juga banyak melihat googling gitu ketika ada seperti itu adalah afirmasi gitu, dan memang membuat pikiran itu benar-benar menginginkan sesuatu yang mungkin belum tercapai. Kalau saya baca di Google itu pengertian afirmasi seperti apa sih Mbak benernya? Ya, afirmasi sendiri artinya itu penegasan, Mas. Jadi kata-kata untuk menegaskan keinginan kita, harapan kita. Tapi bagian dari metode masuk ke dalam otak bawah sadar juga atau Betul, tidak? betul. Ya, ketika kita melakukan atau mensugesti atau mengafirmasi kata-kata yang sama secara berulang-ulang, misalnya saya sehat, saya kuat, setiap hari saya sehat, saya kuat, saya kaya raya gitu. Ini ketika itu sudah masuk pikiran bawah sadar, itu akan menjadi program, Mas. Akan mewujudkan sesuatu itu. Iya. Ya. Kembali pada tadi, sebagai ini juga sebagai terapi juga ya. Ketika orangnya sakit tapi dia bisa mengafirmasi dirinya sendiri, saya itu sehat. Misalkan dia mohon maaf tidak bisa jalan, tapi dia tiap hari itu benar-benar membawa pola pikirnya itu, saya sehat, saya bisa jalan, saya sehat, saya bisa jalan, bisa terwujud juga lewat itu Pak. Iya, banyak Mas, banyak yang melakukan hal itu. Itu apa yang diafirmasikan, apa yang disugestikan itu terwujud. Iya, Ya. berarti mulai besok deh kita harus membangun itu. Kita bebas dari hutang, ya. Biar terwujud ya Pak ya. Iya. Utang janji atau utang apa itu? Oh, hutang banyak hal. Mbah tadi yang pertama apa Mbah untuk masuk itu? Ya, saya ulangi lagi ya.
Pertama yaitu sosok atau Iya, figur sosok atau figur. Terus yang kedua, kita idolakan atau kita percaya gitu ya Mas. oke. Terus yang kedua itu golongan. yaitu nilai-nilai yang ditanamkan oleh kelompok atau golongan Oke. tertentu. Ya. Yang ketiga tadi, Yang ketiga repetisi atau pengulangan. ya. Terus Ya yang keempat, sesuatu yang diulang-ulang itu akan seperti kita berdoa ya berulang kali gitu. Lama-lama juga akan terkabul Mas. Ya. oke. Ya. Yang Yang keempat intensitas emosi. Iya. Ya. Yang kelima itu relaksasi atau yang biasa kita kenal dengan metode hipnosis, metode relaksasi, meditasi, ibadah puasa itu termasuk itu Mas. Ya. Nah, itu cara masuknya, Pak. Kan ini kembali ke pertanyaan tadi, ketika kita sudah bisa masuk, kita bisa menguasai alam bawah sadarnya, akan lebih bagus kalau kita bisa mengontrol itu semua. Dan cara mengontrol itu semua ketika kita semua sudah masuk dalam alam bawah sadar itu seperti apa? Ada metode-metode khususnya nggak untuk mengontrol itu agar tidak kebablasan? Ya, karena memang tadi Mbak Karyati juga bilang ketika kita masuk dalam alam bawah sadar itu tidak ada batasan di situ. Apakah nanti kalau tidak dikontrol ini bahaya atau tidak gitu? Selama ini secara studi ya Mas ya, secara penelitian belum terjadi kasus ya terhadap proses hipnotis itu yang membahayakan. Kecuali digunakan untuk hal-hal yang negatif mungkin ya, Mbak. Kecuali untuk hal-hal yang merugikan orang lain yang sangat minim sekali. Oke. Termasuk ya untuk yang saya maksud tadi yang tidak membahayakan itu self hipnosis itu Mas, menghipnotis diri sendiri itu. Itu sama sekali aman, ya sama sekali tidak membahayakan dan aman sekali. Berarti antara kita menghipnotis diri kita sendiri dengan menghipnotis orang lain itu metodenya berbeda ya? Beda. Jadi kalau menghipnotis diri sendiri itu paling itu ya. Kalau keterusan itu ketiduran. Ya, ketiduran. Tapi bangun lagi ya? Iya, ya tetap nanti kita masuk pada fase tidur normal. Oke. Ya, kalau misalkan jenengan saya hipnotis gitu ya, saya tinggal pergi gitu ya. Nanti dalam kurun waktu 1 sampai 2 jam akan sadar kembali. Tanpa disadarkan. Ya, tanpa disadarkan. Atau jenengan kebablasan tidur normal. Tidurnya normal ya, karena memang fasenya seperti itu. Berarti kasus-kasus itu memang benar-benar terjadi ya, Pak? Ketika orang diambil dompetnya, terus habis itu kita baru sadar ternyata tadi ditepuk orang, tahu-tahu dompetnya udah nggak ada, atau tadi dibawa barang sama orang, tahu-tahu barang kita udah ada yang hilang atau seperti apa, itu memang benar-benar terjadi ya? Ya itu kita kenal sebagai gendam ya Mas ya. Bagian dari hipnotis juga atau beda? Sebetulnya tekniknya hampir sama. Ya metodenya sama, hanya beda penggunaannya ya. Oke. Rata-rata menggunakan cara Mas ya ini sebagai contoh aja ya, pundak kanan itu saraf-sarafnya itu nyambung ke otak bawah sadar, otak kanan. Oke. Ya, paha pundak kanan itu nyambung ke otak bawah sadar. Rata-rata korban gendam atau korban hipnotis jalanan itu ya, hipnotis yang tujuannya nggak benar itu ya Mas. Iya. Itu ditepuk pundak kanannya dari sebelah kiri, karena ketika kita mengucapkan sesuatu di telinga sebelah kiri, telinga sebelah kiri itu sarafnya itu nyambung ke otak kanan atau otak bawah sadar. Jadi benar kata orang Jawa, kowe kuwi dikandani kuping tengen metu kuping kiwa itu loh.
Makanya harus dibalik, harus dari telinga sebelah kiri biar lebih efektif, biar masuk ke otak bawah sadar. Tapi dia tidak keluar dari kuping kanan malahan. Enggak. Enggak. Oh. Enggak. Nanti sama-sama keluar. Oke. Menarik sekali Mbah Karyadi. Iya, Saya juga makasih. pengen belajar banyak nantinya. Siap, Gitu. kapan gitu Mas. Harapan Ya. kita sering ngobrol lagi. Mungkin kalau kita ngobrolnya off air kan akan lebih mendalam lagi. Dan saya bisa tanya-tanya lebih banyak. Yang mungkin ini sesi closing ya buat teman-teman semuanya. Sebelum saya closing mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan buat teman-teman penonton semuanya terkait dengan hipnotis. Agar yang mungkin sudah bisa hipnotis bisa menggunakan ilmu itu dengan positif. Atau mungkin yang belum tahu lebih banyak bisa belajar, karena memang Mbak Karyadi juga kadang-kadang membuka kelas workshop juga ya. Ya, betul. Jadi saya ulangi sekali lagi ya Mas, bahwa ilmu hipnotis itu salah satu cabang ya, ilmu pemberdayaan diri, karena ilmu yang mempelajari tentang sistem kerja otak kita. Dan intinya proses hipnotis itu proses sangat ilmiah sekali, proses bagaimana kita supaya gelombang otak sadar kita itu turun Mas. Iya. Ya, frekuensinya turun. Ya. Lalu perlu saya tekankan bahwa hipnotis itu ilmiah. Ilmiah. Ya, sangat ilmiah. Ya, bukan ilmu klinik atau ilmu apa ya yang dibantu oleh jin atau penguasa kegelapan. Dan ini bisa sama sekali. dipelajari oleh siapapun. Dan ilmu hipnotis ini Mas, sesuatu yang alamiah sebetulnya. Kita sering mengalami kondisi hipnotis itu tanpa kita sadari. Ya, sebagai contoh misal ya, kita menonton drama Korea atau kita menonton sinetron sampai menangis karena apa, mengikuti alur cerita itu. Itu kondisi hipnotis Mas. Oke. Ketika kita melakukan sesuatu yang itu sangat menarik sekali ya minat kita, bahkan nggak dibayar pun mau gitu loh, katakanlah seperti itu ya, kayak semacam hobi atau apa gitu ya. Itu juga kondisi hipnotis Mas. Ya, banyak sekali, termasuk apa ya, ketika kita melakukan sesuatu yang itu menjadi kebiasaan kita Mas. Ya, itu alamiah sebetulnya. Ya, kita biasa ngerokok gitu. Ya, ini proses hipnotis yang sangat alamiah yang dikarenakan atau disebabkan oleh tadi kebiasaan kita tadi itu, yang sudah sejak lama itu. Iya, berarti banyak hal yang tanpa kita sadari itu sebenarnya sudah masuk dalam ranah hipnotis dalam keseharian kita ya Pak. Betul. Iklan-iklan di televisi itu Mas, itu menggunakan metode hipnotis ya. Banyak. Biar menjaring konsumennya. Ya, ada betul. daya tarik untuk konsumennya. Betul. Banyak kita membeli produk sesuatu itu ya, sesuatu produk itu bukan karena kepingin produknya sebetulnya Mas. Karena pengen nyoba. Bonusnya atau hadiahnya. Itu bagian dari hipnotis juga ya. Banyak sekali kita mengalami proses hipnotis, cuma kita enggak sadar gitu ya. Dan enggak tahu kalau itu adalah bagian dari hipnotis. Iya, proses hipnotis atau kondisi hipnotis itu. Ya. Oke, Mbah Karyadi, makasih banget ya atas, sama-sama Mas Budi atas waktu luangnya gitu. Harapan jangan kapok walaupun jalanannya nggak karuan, jauh juga sampai sini. Tapi sangat menyenangkan sekali Mas Budi ya. Saya terima kasih sekali lagi atas tampilnya di
podcast Bocah Desa ini. Iya, itu karena memang kita tinggalnya di desa, Mbak. Di pelosok gunung. Harapan Mbak Karyadi jangan kapok ya ke sini ya. Sama sekali tidak. Ya, artinya saya justru senang sekali Mas. Ya, adem hawa nih. Oke, makasih banget ya buat teman-teman. Harapan ini ada pembelajaran juga, ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Kita belajar hipnotis dengan Mbak Karyadi sedikit banyak kita lebih mengetahui apa itu hipnotis, cara kegunaan, apalagi tadi alam bawah sadar dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi satu hal yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di podcast Deso. See you next time.